Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel tutorial pemula. Kali ini kita akan melanjutkan sesi pertemuan belajar Microsoft Word mulai dari nol ya. Untuk siswa-siswa aku, jangan lupa video ini dicatat ya untuk bahan praktek kalian besok. Kalian ikuti dengan seksama ya. Ada poin-poin yang nanti saya sampaikan yang perlu kalian catat sehingga itu jadi bahan praktek kita besok. Untuk penonton umum silahkan kalian simak ya. Kalau video ini bermanfaat silahkan kalian praktekkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan lupa untuk penonton semua dibantu didukung channel ini ya dengan cara subscribe, kemudian di like, kemudian di share supaya teman-teman kita juga bisa mendapatkan ilmu dari video ini. Oke, baik, kita lanjutkan saja. Seperti biasa kita buka Microsoft Word menggunakan Start saja ya. Kita klik seperti ini, kemudian kita klik Microsoft Word. Ini layar masih blank putih ya. Saya anggap saya sudah punya catatan seperti ini. Nah, oke, untuk tahap awal kita akan mengedit tulisan ini sehingga sesuai dengan kebutuhan kita, baik itu edit apa saja ya, mengganti tulisan dan sebagainya. Untuk tahap awal ya, ini nanti kalian catat dan akan saya buatkan sebuah printout ya, yang bisa kalian ketik. Jadi nanti kalian akan memegang printoutnya masing-masing di sini ya. Oke, lanjut ya. Untuk tahap awal kita masuk ke judul. Jadi pengetikan ini masih belum diformat ya, belum diedit sama sekali ya. Ini. Jadi seperti ini tulisannya, belum diformat sama sekali. Kita langsung masuk ke judul. Untuk memperbaiki teks ini ya, untuk memperbaiki tulisan ini, maka kita harus melakukan yang disebut dengan penandaan tulisan atau blok. Jadi bisa kalian catat ya, proses menandai tulisan ya, atau apa itu namanya, ngeblok, itu adalah proses pada saat kita menekan mouse sebelah kiri kemudian ditarik, tuh kita tandai. Tujuannya kita tandai agar tulisan yang kita format, agar komputer tahu tulisan yang akan kita perbaiki. Contoh seperti ini. Ini mouse ya, mouse saya taruh di sebelah kiri, terus diklik, ditahan, terus ditarik kanan ya. Ikuti pelan-pelan ya kalau kalian bingung. Oke, seperti ini. Nah, jadi pada saat kita tandai seperti ini ya, maka komputer akan membaca hanya tulisan yang kita tandai, sehingga tulisan yang di bawahnya ini itu tidak ikut teredit. Jadi kita ngeditnya baru yang kita tandai. Ini adalah sebuah judul. Oke ya, saya ulangi lagi. Jadi tulisan yang akan kita format atau kita edit itu harus kita tandai dulu dengan cara blok. Proses blok atau tandai ialah proses dimana kita menekan mouse sebelah kiri ya, terus kita tarik sorot sesuai dengan tulisan yang akan kita tandai. Nah, hasilnya akan seperti ini. Langkah pertama kita akan menengahkan teks. Jadi teks ini karena dia judul, kebanyakan teks itu akan rata tengah di sini ya. Kita menggunakan nih center atau CTRL+E ya, center atau CTRL+. Kalau sudah diblok maka kita klik saja, maka otomatis tulisan ini akan tengah. Yang dimaksud tengah itu posisi sisi kiri dengan posisi sisi kanan itu hampir sama, artinya menyesuaikan garis pinggir tepi ya. Kemudian untuk tahap awal, judul ini akan kita tebalkan ya. Menggunakan apa? Menggunakan bold ya, CTRL+B. Kita klik oke ya, judul sudah tebal.
Kemudian judul ini akan kita besarkan ukurannya menggunakan apa? Font size. Menggunakan font size atau ukuran huruf. Perintah menggunakan keyboardnya itu CTRL plus Shift plus P ya, perhatikan. Jadi mengubah ukuran tulisan itu font size, menggunakan font size. Ini ikonnya, tulisannya ada ya, nah, ditulis itu font size. Kita klik. Ini posisi ini dia posisi di 12, maka kalau kita turunkan mouse kita, dia akan membesar dan terus. Ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita ambil saja judul 18 misal seperti ini. Setelah itu kita klik tombol mouse sebelah kiri. Oke, udah jadi ya. Kemudian pada judul ini kita akan membuat tulisannya menjadi kapital semua. Kapital menggunakan cengkes. Ya, ini dilihat ikonnya. Cange case ya, cengkes. Jadi membuat kapital semua atau merubah model tulisan ya, kita menggunakan cengkes ya. Sini kita klik. Nah, seperti itu. Kalau kalian membuat kapital maka langsung pilih uppercase. Tulisan ini sudah mencontohkan model tulisan yang akan kita buat. Ini kapital semua, ini kecil semua, ini S nya besar, C nya kecil, kemudian C nya besar, E nya besar, W nya besar. Jadi ini sudah apa itu namanya, mewakili jenis tulisan atau model tulisan yang akan kita buat. Kalau kita akan membuat kapital maka kita pilih uppercase. Oke ya, sudah seperti itu. Kalau sudah, tulisan ini akan kita ganti jenisnya ya. Di sini ada font huruf ya, jenis di sini ada huruf. Perintah keyboardnya CTRL plus Shift plus F ya. Jadi tulisan ini itu jenis tulisannya atau hurufnya ya, ada kalibri. Ini yang sekarang masih apa itu namanya, jenis yang bawaan dia. Ini ya, dia kalibri. Nah, ini akan kita ganti ya, kita ganti seperti ini. Kalau sudah ya. Oke ya. Kita cari jenis atau model tulisan sesuai dengan keinginan kita. Kita cari. Nah, ini mungkin ya, ini Slerendon BLKBT. Nah, kita buat pakai ini. Nah, ini judul sudah jadi ya, judulnya. Oke, kita sudah punya judul seperti ini. Terus apalagi kira-kira judul? Mungkin akan kalian buat warna ya, warna. Judul warnanya mungkin, nah ini di tempat font color ya, font color seperti ini. Kita klik ya, kemudian kita pilih warnanya mungkin merah ya. Nah, biar menyolok, artinya perubahan yang kita buat itu menyolok. Saya ulangi lagi ya, untuk merubah ukurannya ya, untuk merubah ukuran tulisan kita menggunakan font size ya, catat ya. Nah, silakan catat. Merubah ukuran kita menggunakan font size. Mengganti jenis tulisan menggunakan font atau huruf ya. Terus kemudian mengganti modelnya menggunakan cengkes. Mengganti model tulisan menggunakan cengkes. Mewarnai tulisan menggunakan font color. Kemudian menebalkan tulisan menggunakan bold. Oke ya. Saya kira untuk judul cukup ya. Kalau sudah cukup kita klik bebas. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini kita klik bebas. Nah, sudah jadi judul kita. Kemudian kita lari ke paragraf 1 ya. Paragraf 1 ini kita akan membuat yang tebal ya.
Yang tebal ini khusus informatika, dan ini bagaimana caranya kita blok khusus ini. Taruh di sini, klik, langsung tarik ke kanan. Nah, seperti ini. Informasi teknologi ya. Ini kita akan miringkan. Kita anggap ini adalah tulisan yang penting atau butuh perhatian lebih. Maka tulisan ini akan kita tebalkan dengan cara apa? Menebalkan tulisan itu menggunakan bold. Ya, sudah tebal. Kemudian kita miringkan supaya apa? Supaya dia berbeda dengan tulisan yang lain. Dia menyita perhatian kita. Oke, dia sudah miring. Kemudian tidak cukup dengan itu, maka tulisan ini kita garis bawahi. Oke, dicatat ya. Menggaris bawahi tulisan menggunakan underline. Itu ya, underline. Oke. Mungkin cukup ya. Cukup untuk itu informasi, kita klik. Nah, maka tulisan ini akan menjadi apa itu namanya? Miring, tebal, terus garis bawah. Kemudian apa lagi ya? Kita akan menurunkan ya, menurunkan. Misal ini paragraf ini akan kita pisah. Ini kita pisah dengan ini ya. Jadi menurunkan. Caranya bagaimana? Kursor ini tanda kursor ya. Ini kursor yang gede-gede, kursor atau pointer. Kamu klik taruh di ujung sini, kemudian kamu enter. Cari tombol enter di keyboard. Enter. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Ya, ini maghrib ya. Ini pas maghrib bikinnya, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan setelah maghrib ya. Saya tambahkan sedikit dulu ya. Untuk apa itu namanya paragraf pertama ya, paragraf pertama ini atau yang kedua lah, yang kedua kita akan membuat dia agak menjorok masuk dengan menggunakan apa kemarin, menggunakan increase indent ya. Kita blok seperti ini. Nah, tujuannya apa kita blok? Tujuannya agar tulisan yang lain nggak ngikut-ngikut ya. Kita blok, kemudian kita increase indent, kita dorong, ada panah ke kanan ya, kita dorong. Nah, oke, dia lebih maju sedikit. Oke, saya potong dulu. Ini adzan maghrib ya, nanti dilanjut setelah maghrib. Oke, kita lanjut kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Ini kita akan buat teks ini menjadi penuh dengan format ya, sehingga nanti diulang-ulang prosesnya. Untuk paragraf kedua ya, paragraf kedua ini kita coba kasih warna lagi ya. Kita ulang lagi membuat tulisan itu berwarna apa tadi ya, font color ya, ikonnya seperti ini, font color. Kemudian kita klik di sini ya, kemudian kita pilih warnanya, misal ungu ya. Nah, seperti itu. Kemudian apa mau kita miringkan? Coba kita miringkan menggunakan apa tadi? Italic ya, menggunakan italic, ikonnya i miring seperti ini ya. Kita klik saja. Proses klik atau memformat itu dilihat blok atau tulisan yang kita tandai ini belum hilang ya. Tuh, itu yang menjadi catatan. Jadi tulisan ini masih tetap keblok terus. Kemudian ukurannya bisa kita besarkan ya. Kita besarkan seperti ini, tambah itu 12 kita jadikan 18. Nah, oke, seperti ini. Tuh ya. Kemudian untuk tulisan ini kita tebalkan, kita ulang-ulang ya prosesnya supaya kalian paham. Kita bold, oke. Untuk ini cukup mungkin ya. Kalau sudah kita blok bebas, di sini boleh, di sini boleh ya. Oke. Kita sudah punya dua warna yang berbeda. Sekarang kita akan menguji coba apa itu namanya subscript dan
superscript ya. Ini ya, subscript. Kita akan menurunkan subscript itu, tulisannya akan turun ya. Jadi misal seperti ini contohnya, kita akan menurunkan tulisan A. Bagaimana caranya? Kita blok khusus A saja. Oke ya, saya ulangi, kita blok khusus A saja seperti itu. Kemudian kita pilih subscript nih ya, subscript atau CTRL plus sama dengan, kita klik. Oke, tulisannya sudah turun ya. Nah, selesai. Kemudian yang A di sini akan kita angkat naik menjadi superscript ya. Kita blok seperti ini satu ya, superscript. Kita klik atas ini ya, X2 ya, kita klik. Oke, jadi untuk menurunkan tulisan seperti ini ya, membuat H2O misal seperti itu, O-nya turun jatuh ke bawah, itu menggunakan superscript ya, bisa dicatat ya. Kemudian untuk membuat derajat atau tulisan yang keangkat ke atas ya, itu menggunakan superscript, superscript dan subscript. Ke bawah subscript, ke atas superscript. Oke ya. Kemudian dari barisan ini kita akan membuat tulisan yang menonjol. Misalkan offline. Offline ini akan kita buat tulisan itu menonjol sehingga dia tampak berbeda dengan tulisan lain dengan cara kita format seperti tadi. Kita blok khusus yang offline ya, seperti ini. Terus mungkin kita besarkan ukurannya, membesarkan ukuran seperti tadi menggunakan font size. Kita bikin 20. Nah, seperti itu. Jadi tulisannya menonjol, artinya berbeda dengan yang lain. Kemudian kita tebalkan menggunakan bold. Kemudian tulisannya kita ganti menggunakan, kita cari lain, dengan ini ya, atau ini. Nah, terserah ya. Nah, menggunakan ini Patrick Wood. Oke, nah mungkin kita warnai font color, kita warnai merah. Oke, sudah selesai. Oke, untuk ini kita turun ke bawah, scroll ya, gunakan scroll atau menggunakan scroll sebelah kanan kapital, apa itu namanya, vertikal, klik tarik. Kemudian kita akan ini posisi tulisan ini kan yang rata kan sebelah kiri nih. Nah, kita akan coba menggunakan Elegant Drag, dia akan rata sebelah kanan. Satu paragraf ini kita blok, tahan, tarik ke bawah sehingga tertutup semua ini. Jadi ketutup semua seperti ini. Kita menggunakan Elegant Drag nih. Nah, ini ya, Elegant Drag atau CTRL plus L. Kita klik. Ya, jadi yang rata sebelah kanan. Ya, sebelah kiri jadi seperti ini. Oke. Kemudian apalagi ya? Kemudian kita bergeser ke bawah ya, kita scroll lagi, scroll ke atas, masuk ke teknik informatika, paragraf yang ini ya. Paragraf ini coba kita bagi-bagi ya menjadi beberapa bagian sehingga kita akan membuat apa itu namanya bullet dan menggunakan apa itu namanya penomoran otomatis ya, penomoran otomatis. Oke, coba kita potong. Dari teknologi ini kita potong. Di sini kita potong. Taruh di sini, enter. Nah, kemudian di enter lagi yang ini. Nah, tanpa dipotong-potong seperti ini, maka dia tidak mau keluar apa itunya, barisannya ya. Nah, jangan lupa ya dicatat. Kemudian kalian bisa gunakan video ini untuk praktik di rumah jika kalian punya laptop atau punya PC. Jadi kalian perhatikan saja caranya, nanti kalian akan tahu sendiri. Kemudian kita akan membuat barisan ini menjadi beberapa baris ya, menggunakan penomoran otomatis. Seperti biasa kita blok dulu, kemudian kita klik di sini penomoran otomatis. Oke, sudah ya. Oke, ya.
saya ulangi ya. Nah, untuk membuang atau mengembalikan atau kembali seperti kemarin kita punya undo. Jadi kita punya undo. Ini undonya ada di sini ya. Undo number berarti penomoran itu akan dikembalikan sebelumnya. Kita klik coba. Jadi mengembalikan format sebelumnya maka kita menggunakan undo, atau mengembalikan proses sebelumnya kita menggunakan menu undo. Ini panah ke kiri. Oke, dia kembali. Saya ulangi lagi membuat penomoran otomatisnya. Oke, sudah ya. Kemudian untuk tulisan teknik, ya, saya ulangi lagi untuk teknik dan informatika. Misal kita blok seperti ini, kita akan membuat tulisannya menjadi kapital, ya, mengubah modelnya, ya. Menggunakan cengkes tadi ya. Ini kita klik, kemudian kita besarkan, kapitalkan. Oke, seperti itu ya. Kita warnai mungkin ya, warnanya hijau gitu ya, hijau langit. Kita tebalkan menggunakan bool, kemudian kita garis bawahi. Nah, kemudian apa itu namanya, komputer. Nah, ini khusus satu baris ini akan kita formatnya akan kita rubah juga, dia menggunakan title case ya, title case. Nah, ini K-nya bisa gede, M-nya besar, A-nya besar, M-nya besar, P-nya besar, P-nya besar, E-nya besar dengan cara otomatis ya. Kita blok seperti ini. Terus kemudian kita masuk ke menu cengkes. Di sini pilih kapitalis word di sini. C-nya besar, E-nya besar, W-nya besar. Klik. Iya. Gitu ya. K-nya besar, M-nya besar, A-nya besar, M-nya besar, P-nya besar, P-nya besar, E-nya besar. Oke. Kemudian untuk baris ketiga ya, baris ketiga kita blok lagi. Kita akan warnai dulu supaya tulisannya terlihat menarik. Warna apa ya? Warnanya warna merah terus yang pengen ya. Warna kok merah terus yang pengen ya. Apa ya? Inilah. Ini warna apa nih? Coklat ya. Mudah, ini aja. Nah, terus kita tebalkan. Nah, jadi kita tebalkan. Terus kita akan merubah juga kapitalisnya menggunakan title case. Apa hasilnya? Kita coba. Nah, oh belum, kita kecilkan dulu seperti ini. Nah, baru kita buat title case. Oh, seperti ini ya hasilnya. Kita menggunakan ini saja. Nah, itu aja. Oke, itu yang penting kamu tahu fungsinya ya. Kemudian kita miringkan. Oke, kita sudah selesai memformat ini ya. Setelah itu cukup mungkin ya, durasinya terlalu panjang. Ini proses ini sudah bisa kita gunakan untuk mengedit ya, untuk mengedit sederhana. Kita simpan, menyimpan file. Perhatikan, catat, menyimpan file itu adalah save ya. Menyimpan file itu adalah save. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan menu di sini. Kalau kalian tadi belum pernah menyimpan, maka langsung ketik ini. Tapi karena Bapak sudah pernah menyimpan, maka Bapak harus menggunakan save as. Jadi kalian nanti gunakan ini saja, save. Nah, biar keluar kotak dialog Windows save-nya ya. Windows save-nya biar keluar seperti ini. Nah, setelah seperti ini ya, maka perhatikan ini tempat nama file.
Jadi nama file akan dibuat misalkan Jojon nama filenya, atau latihan MS Word Jojon. Nah, dah. Kalau sudah, kita perhatikan tempat menyimpannya di sini ya. Ini karena menyimpannya tadi Bapak itu sudah menggunakan data, maka di sini otomatis biasanya kalau dia belum pernah menyimpan dia akan masuk ke sini. Nah, dia ke dokumen. Kalau sudah di save, perhatikan ini foldernya. Jadi latihan sudah kita buat nama filenya. Ini kita save. Oke. Perhatikan ini berubah menjadi latihan MS Word Jojon. Saya ulangi lagi untuk menyimpan ya. Kalau kita menyimpan pertama kali itu belum ada nama filenya, cukup menggunakan ini. Tetapi kenapa Pak kok ini nggak keluar lagi, nggak bisa nyimpan? Ini bukan tidak bisa menyimpan, tapi karena kita sudah punya nama file. Jadi kalau sudah punya nama file itu kotak dialog Windows-nya itu nggak keluar lagi. Jadi kalau kamu klik di sini itu nggak bakal keluar. Itu sebenarnya sudah menyimpan, tapi karena dia sudah punya nama file, jadi dia nggak butuh nama file lagi. Tetapi jika kamu menyimpannya awal, ya, kamu belum punya nama file, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kenapa keluar nama filenya? Karena dia save as. Save as itu berbeda dengan save. Perhatikan ya. Save as, save itu menyimpan tatkala pada saat kita belum punya nama file, artinya belum pernah menyimpan. Tetapi save as itu akan menyimpan nama lain dengan nama lain. Misal ya, di sini latihan MS Word ini kan sudah ada nama filenya. Kemudian kita simpan lagi dengan menggunakan save as. Artinya apa? Dokumen ini akan disimpan dengan 2 nama file atau lebih sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Jadi dokumen ini akan tersimpan dengan nama yang berbeda. Misal saya buat lagi di sini latihan MS biar beda ya, belajar Word. Nah, belajar Word ya, misal seperti itu. Kita save. Nah, ini nyimpannya save ya. Oke, save. Nah, ini sudah berubah ya, belajar Word. Maka dokumen ini itu disimpan dengan nama file 2 tadi, latihan MS Word Jojon, kemudian belajar Word. Nah, bisa dipahami ya antara save dengan save as ya, bisa dipahami. Saya ulangi lagi, boleh dicatat. Save itu menyimpan jika kita belum punya nama file, belum pernah menyimpan. Sedang save as itu menyimpan dengan nama lain. Kita sudah punya nama file, sudah pernah menyimpan, disimpan lagi dengan nama file yang berbeda. Nah, apakah ini bisa disimpan lagi Pak dengan nama file? Bisa. Klik lagi, save as lagi ya, save as lagi. Kemudian kita belajar, di sini kita ketik belajar Word 2. Nah, kita save. Lihat, ingat, kita sudah punya 3 nama file. 1 MS Jojon, kemudian belajar Word, kemudian belajar Word 2. Nah, sekarang kita keluarnya boleh pakai ini atau menggunakan close ini, sama saja ya, menggunakan close karena kemarin kalian sudah terbiasa pakai ini, maka kita akan belajar keluar dari sini gitu. Kita tutup ya, exit Word ya. Nah, sekarang kita masuk ke Word lagi, Word. Nah, bagaimana caranya kita mencari nama file tadi Pak? Nah, caranya kita klik file terus cari open. Ini boleh di sini, tapi terkadang ini bisa hilang karena kita sering menggunakan nama file yang berbeda terus. Tapi kalau open ini kita akan membuka langsung ke dokumen yang kita simpan. Kita lihat di sini. Nah, kita sudah punya 3 nama file. Latihan, belajar Word 2. Kita buktikan nama file ini akan sama semua. 1 akan sama ya. Terus kita
kita buka lagi, open lagi, kita menggunakan nama file belajar, open sama ya. Terus kemudian open lagi menggunakan nama file 2, hasilnya juga sama. Nah, oke ya. Tuh, itu masalah menyimpan. Sekarang saya akan coba mengetik saya di sini atau seperti ini. Nah, tulisan yang baru diketik ini belum tersimpan. Maka jika kamu tidak mengklik save ini, dia akan ada respon. Contohnya seperti ini. Kamu langsung keluar menggunakan ini ya, close. Nah, ini kotak dialog ini, kotak pesan ini keluar, itu jikalau ada sebagian tulisan yang belum tersimpan pada saat kamu keluar. Nah, ini kira-kira ditanya kamu, tulisan yang baru kamu buat itu ada perubahan, mau disimpan atau tidak? Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Kalau tulisan itu mau kita simpan, maka kita jawab yes, dia akan keluar dengan disimpan ya. Jadi program ini akan keluar dengan disimpan. Tetapi kalau kita jawab no, maka program ini akan keluar tapi tidak menyimpan tulisan kita ini tadi. Tetapi kalau kita apa itu namanya simpan, kalau umpamanya kita cancel, maka perintah kita akan kembali ke sini lagi, nggak jadi gitu ya. Nah, sekarang kita akan keluar dari sini, terus kita jawab yes. Nah, kita lihat belajar Word 2, yes. Oke, sekarang kita langsung buka di sini ya. Kita buka di sini Word 2, maka ada tulisan ini itu ya. Yang belajar Word 1 dia tidak ada. Nah, itu ya bedanya antara respon atau pesan seperti itu. Nah, baik, untuk sementara materi seperti itu saja. Nanti kita praktekkan besok di kelas ya, di lab. Silakan kalian catat mana yang perlu seperti tadi. Diingat jangan lupa dibantu subscribe, like dan share video ini ya, sehingga supaya bermanfaat untuk semua ya. Terus kemudian video ini bisa kalian gunakan untuk praktek di rumah juga kalau kalian punya PC dan atau laptop. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.